Sebenarnya kalau ngomong pembangunan sampai kapanpun kalau di desa nggak akan selesai, Mas Doni. Tapi di situ kan kita lihat mana yang prioritas, mana yang urgent, mana yang harus kita laksanakan. Kami tetap melaksanakan pemerataan di 6 dusun, biar tidak ada kecemburuan sosial, Mas. Betul. Tidak perlu banyak data, kemudian masih dibawa ke Kabupaten. Ya, kalau masih tingkat kabupaten, masih perjalanan lumayan betul. dekat. Sudah bahasanya sudah modern, Mas. Sudah nggak modern. sama dengan dulu. Kalau dulu kita bisa 10 proposal segini, Ya. bisa tebel. Halo warga Desa Sidomulyo, tentunya pendengar setia podcast ini. Kita kembali lagi di podcast Desa Kita Tercinta, podcast yang membahas tentang seluruh yang ada di Desa Sidomulyo. Di mana lagi kalau bukan di pojok podcast Desa Sidomulyo. Oke, kita kali ini kedatangan tamu spesial lagi. Beliau adalah seorang perangkat desa di Desa Sidomulyo dan juga merupakan perangkat desa yang sudah cukup senior dibandingkan kami. Beliau adalah salah satu dari yang sudah lama mengabdi di Desa Sidomulyo. Beliau adalah kaur perencanaan di Desa Sidomulyo dan yang menjadi orang paling vital untuk pembangunan Desa Sidomulyo. Ya, tentunya kita sudah bersama dengan beliau, Mas Sunoko. Betul, Mas. Boleh ini Mas cerita sedikit tentang profil Mas Sunoko? Siap. Nama saya Sunoko Septianto. Mulai masuk ke pemerintahan desa ini mulai 2005 awal. 2005 awal. Betul. Masih kepala desanya almarhum Pak Sudiono. Pak Sudiono. Betul. Berarti kalau 2025 ini sudah hampir 20 tahun ya. Sudah mulai 20 tahun Iya. mengabdi Hampir. untuk Desa Sidomulyo. Betul, Mas. Sudah cukup senior. Oke. Lanjut, Mas. Saya punya istri 1, anak 3. Sudah 3. Sudah 3. Saya beralamat di Dusun Kerajaan, Dusun Kerajaan. Desa Sidomulyo. Oke. Dan menjabat sebagai Kaur Perencanaan. Kaur Perencanaan, Kepala Urusan Perencanaan Desa Sidomulyo. Orang yang bertanggung jawab segala perencanaan pembangunan di Desa Sidomulyo. Betul. Oke. Ini tadi sudah 20 tahun, berarti perjalanannya sudah sangat panjang tentunya. Saya ingin tahu Mas, apakah Mas Koko ini dari awal masuk sudah bergelut di bidang ini, perencanaan, atau memang pindah-pindah ini Mas? Pindah-pindah. Alhamdulillah saya sudah berpindah-pindah, Mas. Berpindah-pindah? Iya, betul. Yang pertama itu saya di Kaur Perencanaan. Oke. Setelah itu Kaur Umum. Setelah itu Kaur Pemerintahan. Kaur Pemerintahan. Iya. Yang terakhir Kaur Perencanaan lagi. Kaur Kembali lagi ini ke perencanaan lagi ini. Berarti cukup familiar dengan kondisi Desa Sidomulyo. Oke, Mas, tadi sudah diceritakan profil singkatnya. Sekarang saya ingin lebih masuk lagi. Ini Mas Sunoko panggilannya siapa? Mas Koko. Mas Koko. Betul. Tapi bukan Koko Cina ya. Cina. Oke. Mas Koko, sebagai kaur perencanaan Mas, boleh diceritakan tentang tugas pokok dan fungsinya? Ya, terima kasih Mas Doni. Kalau ngomong perencanaan, gini Mas Doni. Ada bahasa, ketika kita gagal merencanakan, sama dengan kita gagal merencanakan masa depan desa 5 tahun ke depan. Oh gitu? Iya. Kalau kita gagal, secara otomatis kita gagal merencanakan desa selanjutnya. Ketahuan. Kan betul Mas? Betul. Memang perencanaan ini betul-betul ya harus siap segalanya gitu. Kalau ngomong tupoksi perencanaan itu yang pertama ada penyusunan RAPBDes di dalamnya, terus juga penyusunan
RPJMDes Ya. dan juga penyusunan laporan kegiatan pembangunan dan penyusunan data pembangunan di desa. Data pembangunan di desa. Oke. Untuk penyusunan data pembangunan tadi, RPJMDes dan lain sebagainya itu, kira-kira data usulannya, Mas. Data usulannya ini didapat dari mana, Mas? Nah, gini, biasanya ketika awal menjabat kepala desa, Ya. itu ada yang namanya Mosdus. Musdus. Betul. Mosdus itu nanti dilaksanakan di tiap-tiap dusun. Setelah pelaksanaan, nanti meningkat ke atas lagi, itu namanya musrenbang tingkat desa. Musrembang tingkat desa. Nah, Oke. dari setiap dusun itu nanti dijadikan satu, Mas. Ini banyak nanti, tiap dusun itu bisa 10 sampai 20 usulan. Tiap dusun. Bisa 10 sampai 20 usulan di situ. Oke. Sidomulyo kan ada 6 dusun. 6 dusun ya. Makanya kan ketika ada musrenbang, banyak itu usulan-usulan. Nah, dari usulan itu nanti ya kami pilah-pilah. Oke. Kita pilah-pilah mana yang masuk dan mana yang tidak gitu. Karena kan yang diusulkan masyarakat kan tidak sama, Mas. Ya, betul. Di dusun A dibutuhkan A, B, C, D, E. Di dusun satunya butuh ini gitu ya. Pasti tidak sama. Setiap usulan pasti tidak sama gitu. Dari usulan itu nanti dijadikan satu masuk ke RPJMDes. RPJMDes. Ya, itu RPJMDes itu nanti skala 6 tahun sekali. Satu RPJMDes itu Iya. berarti satu periode ya. Iya, sekali satu periode itu jadikan satu. Itu nanti tiap tahun dirubah, Mas. Maksudnya dipecah. Oke. Dipecah itu nanti yang mana tahun ini di skala prioritas yang masuk pembangunan itu nanti dimasukkan ke DURKP. Oh, oke, siap. Ngoten. Dimasukkan, diusulkan di desa, nanti di situ bisa dianggarkan dari DD, istilahnya yang diajukan ke kabupaten gitu, Mas. Di samping itu ada sistem dari pemerintah namanya SIPD. SIPD. Betul. Itu nanti istilahnya pengajuan yang nggak di-cover oleh desa nanti dimasukkan ke aplikasi SIPD gitu. Oke. Berarti nanti kalau masuk aplikasi ini apa namanya? SIPD. SIPD. Betul. Berarti tercover oleh Pemda, bisa seperti itu. Iya, betul. Bisa Pemda, bisa provinsi, Mas. Oh, gitu. Tergantung usulannya kemana di situ. Kan sudah aplikasi kita kan ada masuk ke kabupaten, ada yang masuk ke provinsi gitu. Berarti by online sudah ya. Betul. Tidak perlu banyak data, kemudian masih dibawa ke Kabupaten. Pemda. Ya, kalau masih tingkat kabupaten masih perjalanan lumayan betul. dekat. Sudah bahasanya sudah modern, Mas. Sudah nggak sama dengan dulu. Kalau dulu kita bisa 10 proposal segini, Iya. bisa tebel. Kalau sekarang kan sudah istilahnya sudah ada aplikasi yang dinamakan SIPD, ya alhamdulillah bisa membantu desa. Ya, betul. Kalau tingkat Kabupaten Jember masih enak ya. Betul, enak. Meskipun manual lah masih enak. Tapi kalau sudah tingkatannya provinsi, artinya kan jauh. masih ke wah gitu. Oke. Tadi menarik. Berarti secara ini pekerjaan Mas Koko ini lebih ke arah administratif ya. Betul, Mas. Kayak penyusunan RPJMDes tadi, kemudian RKP, program-program itu masuk ke RPJMDes, kemudian masuk ke RKP tahunan ya. Betul. Oke, artinya masyarakat juga turut andil ya. Betul. Yang tadi disebutkan dari sebelum musrenbang kan ada musyawarah tingkat dusun dulu. Ya, Mereka mengusulkan saya di tempat kami butuh MCK, misal kayak gitu. Di tempat kami jalannya rusak, butuh pengaspalan secepatnya kan gitu. Oke. Mas, kan tadi ada 20 usulan, ada 10 usulan dan sebagainya. Dari banyaknya usulan itu gimana sih cara untuk menentukan program skala prioritas? Nah, misal tahun 2025 nih. Betul. Misal kita akan bangun apa dari yang sudah diusulkan oleh masyarakat kita? Itu ada alurnya atau SOP-nya atau gimana, Mas? Ada, Mas. Kita kalau ngomong skala prioritas ada SOP-nya. Oke. Masalahnya kan urgent, bahasanya seperti itu. Nah, iya betul. Kami beri contoh
dusun kerajaan. Dusun kerajaan ini ada di selatannya balai desa ini, ada yang namanya pembangunan yang belum ada pengaspalan, Mas. Ini tahun ini skala prioritas. Oh gitu. Saya lihat di dusun lainnya memang ada, tapi kan saya lihat yang selatan ini skala prioritas, Mas. Ini salah satu contoh, Mas. Ya, Mas Doni, betul, ya. betul. Skala contoh. Memang kita harus ada SOP, kita lihat di lokasi, betul-betul layak, enggak moro-moro kita syukur bangun, Mas. Oke. Moro-moro kita tinjau dulu seperti itu. Betul banget. Situasi dan kondisinya seperti apa. Ya karena memang khawatir dari usulan kemudian hingga tahap mau dibangun kan berbeda kondisinya gitu ya. Betul, Mas. Ya. Ketika proses itu Mas Koko bekerja sendirian atau ada yang membantu dari perangkat desa lain atau gimana? Ya ada yang membantu lah, Mas. Kita juga di bawah itu ada kepala dusun, Ya betul. ada Pak RT yang bisa membantu saya. Ketika nanti kita terjun, kita komunikasi dulu ke bawah. Istilahnya, Pak, saya mau ke lokasi A. Saya minta pendampingan, ini mau diusulkan secara prioritas gitu. Oke, siap. Oke, bagi yang belum tahu, untuk warga desa Sidomulyo bahwa arah pembangunan desa Sidomulyo memang sudah tertuang di RPJMDes tadi ya. Betul. Nanti warga desa Sidomulyo yang ingin tahu detailnya apa saja arah pembangunannya itu bisa langsung klik RPJMDes kita di website Desa Sidomulyo di deswita.com. Nah, itu sudah kita publikasikan, Mas. Supaya masyarakat kita Ya juga memang harus tahu. terbuka, Mas. Iya, Ya, karena biar memang enak. betul, karena memang masyarakat itu memang punya kontribusi untuk kemudian mengawasi program-program dari pemerintah desa, punya wewenang mereka. Betul. Nah, tadi sudah jelaskan alurnya seperti apa. Saya ingin tahu karena kita kan sudah memasuki tahun 2025. Betul. Nah, sebelum ke pembahasan 2025, kira-kira yang tahun kemarin 2024 program apa saja yang sudah dilaksanakan dan apakah dari program yang sudah direncanakan tadi itu tahun kemarin sudah terlaksana semua, Mas? Alhamdulillah untuk tahun kemarin yang 2024, Mas Roni, alhamdulillah terlaksana semua. Oke. Itu menjadi pemerataan, jadi 6 dusun. Oke. Di Curah Manis itu ada, di Kerajaan juga ada. Oke. Itu di Kerajaan TPT, kalau Curah Manis itu CUT. CUT ini apa? Jalan Usaha Tani, Mas Jalan Roni. Usaha Tani. Betul. Terus di Curah Damar juga ada, Mas Roni, itu ada 2 CUT. Oh, CUT lagi. Nggih, CUT. Di Gunung Gumitir sudah dilaksanakan, di sana juga ada pembangunan paving. Pavingisasi ya. Betul. Betul. Berarti ada berapa titik itu lokasi pembangunan? Ada sekitar 7. Ada 7 titik. Iya. Dan itu terlaksana semua. Alhamdulillah. Kemarin kita ada Monef yang terakhir. Iya. Alhamdulillah tidak ada masalah. Gitu. Berarti terlaksana dengan aman berarti. Aman, Mas. Aman. Oke, Mas, ini kan itu sudah ini ya program usulan yang sudah masuk ke RKP tadi ya. Betul. Gitu. Kalau misal Mas, ini misal ada kasus nih ya, kan kita nggak tahu dalam 1 tahun terakhir atau dalam kondisi tertentu itu ada masyarakat kita yang mengeluh akan jalan misal di jalan titik A terdapat longsor misalkan kita nggak tahu bahwa sekarang hujan sudah tahu kalau hujan memang Betul. intensinya sangat tinggi sekarang. Misal longsor, tiba-tiba longsor dan itu tidak masuk pada usulan di RPJMDes atau RKP kita atau bahkan bukan program untuk skala prioritas gitu. Kira-kira itu bisa diusulkan untuk diperbaiki secepatnya atau gimana, Mas? Bisa, Mas, bisa. Bisa. Makanya kan desa ketika ada bencana alam, kita langsung survei, kita survei ke lokasi, setelah itu kita ambil dokumen, Mas Roni, yang pertama. Setelah itu kita pengajuan ke pihak kecamatan. Dari kecamatan nanti ke kabupaten, insya Allah langsung itu, Mas Doni. Langsung ditanggapi. Kalau memang sifatnya urgent ya. Betul, Mas. Oke, berarti tercover oleh pemerintah kabupaten. Oke. Berarti sudah bisa ya.
sudah bisa dilaksanakan seperti itu berarti. Bisa Mas. Ini itu baik online bisa atau perlu ketemu dengan Mas Koko atau seperti apa? Untuk apa misal pengaduan masyarakat lah Bisa langsung ke saya Mas. Bisa online ya? Bisa online. Karena tadi kita sudah modern ke tingkat kabupaten dan provinsi aja sudah online, apalagi ke tingkat desa gitu ya? Ya pasti bisa Mas Doni. Oke, 2024 sudah, sekarang kembali lagi kita sudah memasuki tahun 2025. Pembangunan apa Mas yang menarik dan menjadi skala prioritas untuk tahun ini gitu? Sebenarnya kalau ngomong pembangunan sampai kapanpun kalau di desa nggak akan selesai Mas Doni. Gitu. Iya. Tapi di situ kan kita lihat mana yang prioritas. Betul. Gitu. Mana yang urgent, mana yang harus kita laksanakan. Alhamdulillah, insya Allah kami tetap melaksanakan pemerataan di 6 dusun. Biar tidak ada kecemburuan sosial, Mas. Dikhawatirkan. Kalau kita fokus ke satu titik dusun, nanti ada kecemburuan sosial ke dusun lain. Betul. Insya Allah ada pemerataan pembangunan di tahun 2025 ini, Mas. Mas, kok hanya dusun itu saja yang dibangun? Dusun kami perlu juga dibangun kan? Betul. Khawatir ada seperti itu. Betul. Tapi kan juga kalau di survei itu harusnya memang skala prioritas ya di dusun itu ya? Iya, betul Mas. Apa saja kira-kira Mas yang sudah direncanakan untuk tahun ini? Tahun ini ada Pavingisasi lagi? Iya, ada pavingisasi. Terus ada pengaspalan jalan. Di daerah mana itu? Ini rencana di Dusun Kerajaan. Pengaspalan jalan? Iya. Terus ada TPT nanti. Ada TPT? Betul. Mungkin itu Mas. Skala prioritasnya masih di jalan dengan TPT nanti. Oh gitu. Karena memang kemarin kita sempat baca-baca ini Mas ya. Kegiatan yang ada di desa ini kan juga sebetulnya harus terkoordinasi dengan apa yang menjadi skala program dari pemerintah nasional gitu, pemerintah pusat maksudnya. Kami mendapat informasi bahwa tahun ini pemerintah pusat itu mengupayakan bahwa harus ada program prioritas terutama untuk ketahanan pangan. Nah, karena untuk mendukung namanya swasembada pangan. Nah, swasembada pangan itu nanti untuk kebutuhan, lagi-lagi untuk kebutuhan makan dan minum susu gratis. Betul. Untuk anak sekolah dan ibu hamil gitu. Nah, ini menjadi program nasional kemudian harus dilaksanakan dan di tingkat desa. Nah, kira-kira Mas, di Desa Sidomulyo sudah merencanakan nggak untuk program ketahanan pangan dan lain sebagainya itu? Sudah Mas, Sudah? Sudah Mas. Apa ini programnya untuk mendukung itu? Ya makan gratis ini rencananya. Kan ya kan memang di ini ya, Iya. memang harus koordinasi dengan pemerintah desa Betul. Kalau program pembangunan Mas untuk mendukung ketahanan pangan, misal CUT atau lain sebagainya untuk mendukung. Kalau tahun 2004 kemarin CUT, Jalan Usaha Petani. Mungkin insya Allah juga sama lah Mas, CUT juga nanti. Iya. Gitu. Karena memang untuk mendukung ini ya, petani-petani kita khawatir kan misal jalannya terlalu sempit, kemudian membahayakan mereka dan sebagainya. Oke, berarti pemerintah desa Sidomulyo ini optimis untuk mendukung program ini berarti? Iya, program pemerintah ini. Oke, siap. Mas Kuku, 2025 sudah, 2024 sudah. Ini kan kita masih ke pelaksanaannya. Siap. Nah, kira-kira ada tugas lain nggak dari tadi merencanakan apa gitu. Nah, ini kan Mas Koko juga harusnya ikut andil. Oh, di sana ada pembangunan. Betul. Mas Koko juga harus memantau. Betul. Kira-kira ada tugas lain dari Mas Koko? Apa mengevaluasi atau lain sebagainya gitu? Ya namanya perencanaan juga merencanakan juga memantau. Juga memantau ya. Semuanya pokoknya. Semuanya ya. Mendata semuanya pokoknya. Kita juga kalau memantau kan di situ kan ada BPD juga bisa memantau. Juga ada masyarakat lingkungan Ya, betul. yang memantau.
Yang melaksanakan kan tetap TPK nanti. TPK Tim ya. pelaksana kegiatan. Yang Ada melaksanakan sendiri ya. Sendiri. Mas Koko di bagian hal yang berbau administratif, Betul. pelaksanaan di lapangan juga ada, Betul. pelaporan tentunya di Mas Koko juga ya. Betul. Nanti datanya mana laporannya, sudah apa enggak, sesuai apa enggak dengan Iya, betul Mas. apa yang kita rencanakan iya. gitu. Misal pavingnya 4 meter, ternyata di lokasi cuman 3 meter. Nah, itu perlu dipertanyakan terutama ke tim apa tadi? Tim Monef tadi. Nah, enggak, maksudnya yang tim pelaksanaan tim apa? TPK. Tim TPK. Ya, tim pelaksana kegiatan. Ya, kok bisa 3 meter ini? Gitu. Oke, Mas Koko, mungkin ada semacam pesan untuk masyarakat kita kalau tentunya ada banyak yang ingin mereka usulkan langsung Mas Koko atau lain sebagainya. Mungkin ada pesan Mas untuk arah pembangunan Desa Sidomulyo yang lebih bagus lagi ke depan. Oke, terima kasih Mas Doni. Ketika ada masyarakat yang ingin mengusulkan atau menambah kegiatan pembangunan, bisa menghubungi saya. Menghubungi saya, intinya nanti apa yang diusulkan, intinya bisa dilaporkan ke saya. Nanti bisa saya evaluasi dan nanti saya bisa masukkan ke RPJMDes, gitu Mas. Ya, oke. Yang belum tercover. Betul, yang belum tercover. Namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan Mas. Ya, betul. Apalagi setiap tahun atau setiap era kan, setiap waktu pastinya ada beberapa program yang kemudian perlu dilaksanakan. Kita juga tidak bisa apa ya istilahnya, harus koordinasi kan dari pemerintah desa, kemudian kecamatan, Betul, Mas. ke yang lebih tinggi lagi kita perlu koordinasi untuk menjelaskan program yang sudah direncanakan gitu. Oke, Mas Koko, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan tentunya untuk warga Sidomulyo yang selalu update dan mengikuti podcast kami, Pojok Podcast Desa Sidomulyo, untuk lebih aktif lagi nanti semisal ada beberapa program usulan, ada hal yang memang perlu diperbaiki tentunya dengan arah pembangunan desa kita. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Mas Koko. Sama-sama, Dan Mas Doni. jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di YouTube kita. Untuk season selanjutnya kita harus mengundang siapa. Terima kasih. Pojok Podcast Desa Sidomulyo, Wayai Ngoceh.